Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Zara Ratnawati dengan NIM 1832511037 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SEG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fokus pelanggan dan Blue Ocean Strategi. Fokus pelanggan. Bisnis secara elektronis dengan fokus pelanggan. Ada strategi lain yang mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan IT yang memungkinkan suatu bisnis untuk berhasil dan mempertahankan kebersihan tersebut. Hal ini dibahas pada sebagai berikut. Suatu strategi kunci untuk menjadikan suatu e-bisnis berhasil adalah dengan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Adanya teknologi seperti intranet, internet, dan extranet menciptakan saluran komunikasi baru yang interaktif di dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan e-bisnis yang berpusat pada pelanggan mencoba untuk mendapatkan pengalaman bisnis dari pelanggannya melalui pendekatan 1. Pelanggan dapat melakukan order atau pesanan secara langsung dan dapat juga melalui mitra distribusi. Membangun suatu database pelanggan yang merekam data profitabilitas dan pilihan pelanggan. Pelanggan dapat melihat status order atau pesanan dan status pengiriman barangnya. Memelihara suatu komunitas pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis secara online. Ada 4 strategi pokok dalam persaingan, yaitu 1. Memperkaya pelanggan. Perusahaan yang mapan akan memperkaya para pelanggannya dengan memberikan solusi untuk membantu mengatasi permasalahan dari pelanggannya. Mereka akan berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam jangka panjang dari produk dan jasanya. Yang kedua adalah bekerja sama. Perusahaan yang mapan melakukan kerjasama untuk meningkatkan daya saingnya. Hal ini dapat dilakukan berupa kerjasama secara internal dan jika dianggap perlu, dilakukan juga bekerja sama dengan pesaing dalam rangka mempercepat penyampaian produk dan jasa ke pasar. Yang ketiga adalah mengorganisasikan. Perusahaan yang mapan mengorganisasikan dengan baik pengelolaan terhadap perubahan dan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Ini adalah komponen pokok dari persaingan karena harus mengembangkan antisipasi dan tanggapan yang cepat terhadap perubahan kondisi, bukan hanya perubahan dalam diri sendiri. Yang keempat adalah keseimbangan orang dan informasi. Perusahaan yang mapan dapat menjaga keseimbangan antara orang lain dan informasi dengan memelihara suatu jiwa usahawan atau wira swasta dan menyediakan perangsang bagi karyawan agar lebih bertanggung jawab, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan melakukan inovasi. Tujuan
menjelaskan definisi lingkungan bisnis, melakukan analis terhadap lingkungan bisnis, menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan, menguraikan kluster dan konsep persaingan terkini. Definisi dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Memiliki 3 konsep, yaitu fakta objektif, fakta subjektif, pembagian antar organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang termasuk dalam kategori lingkungan eksternal adalah lingkungan terpencil, lingkungan industri, lingkungan operasi. Analis struktur kekuatan persaingan. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Ancaman barang substitusi. Daya tawar pembeli, daya tawar penjual. Definisi dari kluster adalah konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Yang muncul kemudian adalah jaringan yang disebut sebagai kawasan industri. Pengaruh kluster dalam kompetisi global yaitu peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu. Kluster mendorong arah lain dan langkah inovasi. Kluster menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis baru yang pada gilirannya akan memperkuat kluster itu sendiri. Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Apple dengan produk iPod-nya, dulu sebelum produk ini muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Apple dengan produk iPod-nya, dulu sebelum produk ini muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Semuanya bersaing dalam pasar tradisional, yakni pasar musik melalui kaset atau CD. Kemudian Apple menciptakan media iPod, dan dengan itu mereka sukses menciptakan permintaan atau pasar baru, yakni pasar musik digital. Esensi dari strategi Blue Ocean adalah mengidentifikasikan dan mencari potensi pasar baru yang masih belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan bisa melenggang sendirian menguasai pasar itu sebelum para pemain lain menyadarinya. Alatnya
Untuk bisa melakukan strategi Blue Ocean secara baik, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strategi kanvas. Alat ini pada dasarnya merupakan alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Strategi kanvas. Alat ini membantu kita untuk mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami arah persaingan dalam industri. Faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri, baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Selain strategi kanvas, kita bisa melakukan Blue Ocean strategi dengan menggunakan 4 Action Framework. Aksi 4 elemen ini merujuk pada hal berikut. 1. Eliminasi. Faktor atau fitur apa yang bisa diambil untuk diberikan namun sebenarnya bisa dieliminasi. Dalam industri, karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada pelanggan. 2. Mengurangi. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya dikurangi karena tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan. 3. Meningkatkan. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diberikan karena mampu memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan, meski mungkin ini fitur sudah ditawarkan oleh para pesaing. 4. Menciptakan. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diciptakan? Fitur baru yang mampu memberikan value tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan oleh pelanggan. Prinsip formulasi strategi. Merubah batas market, menciptakan market space baru, fokus pada big picture atau planning, menjangkau di luar market demand yang ada atau pengemban, strategic sequence yang benar atau pembentukan bisnis model. Prinsip eksekusi. Atasi hambatan di dalam organisasi, satukan eksekusi dalam strategi. Red Ocean Strategi versus Blue Ocean Strategi. Red Ocean Strategi yaitu bersaing pada market space yang sama, mengalahkan kompetitor yang sudah ada, eksploitasi demand yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Blue Ocean Strategi yaitu menciptakan market space yang baru. Kompetitor sudah tidak relevan lagi. Menciptakan dan menangkap demand baru. Memecahkan value cost trade-off. Aliansi sistem dan aktivitas mengejar diferensiasi baru dan low cost. Contoh alternatif industri. Bioskop bersaing tidak hanya dengan bioskop, tetapi juga dengan restoran, karena sama-sama mempunyai fungsi entertainment malam hari bersama keluarga. Tiket pesawat yang murah mengejar harga tiket kereta api. NetJets menjual pesawat pribadi dalam satuan 1/16-nya. Private jet sharing menjadi alternatif membeli pesawat yang mahal dan naik pesawat komersial biasa. iMode.com merupakan alternatif atas wireless internet dan handphone. Contoh strategic group. Toyota menciptakan Lexus untuk luxury model mobilnya, melepaskan diri dari grup kelas tengah pembeli mobil, membidik kelas atas. Swatch sebagai arloji Swiss membidik market lain,
dibanding arloji Swiss lainnya. Curves adalah hot club yang khusus untuk wanita, mudah dan praktis dengan lokasi di luar pusat kota. Porsche dengan mobil mahalnya masuk pada Boxster yang dijual setengah harga Porsche lainnya, dan membuat SUV untuk market yang lainnya. Contoh Bayers Group, iklan obat yang mulai membanjir untuk produk obat yang harus memakai resep. Tujuannya supaya keputusan memilih obat tidak lagi hanya tergantung pada dokter. Bloomberg mengubah sistem informasi untuk pedagang saham dengan memfokuskan model informasinya lebih untuk peluang saham. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.